Salam literasi. Hai Sobat Literasi, berjumpa kembali dengan saya Indri Sudriyati, Wali Kelas 5 SD Talaga, Kecamatan Pasir Jambu, pembimbing peserta tantangan literasi numeralisasi jenjang SD 2026 Leksanditas. Di bulan Juni ini kami mendapat tantangan untuk mempelajari data, dan kali ini saya akan mempresentasikannya. Data adalah kumpulan fakta mentah, baik itu angka, teks, simbol, atau gambar yang belum diolah. Data berfungsi sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan. Setelah diolah dan diinterpretasikan, data akan menjadi informasi yang bermakna. Jenis-jenis data. Data dikategorikan berdasarkan sifat dan sumbernya. Berdasarkan sifatnya terdiri dari dua. Yang pertama data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka dan mendeskripsikan suatu keadaan, misalnya warna, opini, atau tekstur. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau numerik sehingga dapat dihitung dan diukur. Sedangkan berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, misalnya hasil wawancara atau kuesioner. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau catatan tertentu, misalnya laporan, buku, BPS. Metode pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan berbagai cara, seperti yang pertama observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dan yang terakhir studi pustaka. Observasi yaitu mengamati objek atau kejadian secara langsung. Wawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Kuesioner atau angket memberikan daftar pertanyaan tertulis. Dan yang terakhir studi pustaka yaitu mengumpulkan data dari literatur, arsip, atau jurnal ilmiah. Penyajian data dan pengolahan data. Agar mudah dipahami, data diolah dan disajikan dalam bentuk tertentu. Yang pertama, penyajian data. Umumnya menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, atau piktogram. Pengolahan data statistika meliputi pencarian nilai rata-rata, mean, nilai tengah, median, dan nilai yang sering muncul yaitu modus. Perangkat lunak. Pengolahan data sering dibantu oleh aplikasi pengolahan lembar kerja seperti spreadsheet. Contoh soalnya, di sini ada data nilai hasil ulangan matematika dari 40 siswa kelas 6 SD Gembira. Nilainya 45, 50, 75, 80, 40, 25, 30, 45, 50, 30, 50, 75, 70, 65, 70, 50, 45, 25, 30, 70, 45, 60, 70, 75, 80, 60, 35, 40, 50, 30, 25, 50, 60, 60, 75, 80, 60, 55, 60, dan 35. Nah, ketika data ini kita buatkan ke dalam tabel frekuensi, maka bentuknya menjadi seperti ini. Ada 4 kolom. Kolom yang pertama terdiri dari nomor, nilai, turus, dan frekuensi. Nah, kita pertama-tama urutkan terlebih dahulu nilai yang paling kecil sampai ke nilai yang paling besar. Di sini nilai paling kecilnya yaitu 25. Dilanjutkan 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, dan 80. Sedangkan frekuensinya nilai 25 ada 3 orang. Sedangkan 30 ada 4 orang, 35 ada 2 orang, 40 ada 2 orang, 45 ada 4 orang, 50 6 orang, 55 1 orang, 60 ada 6 orang, 65 ada 1 orang, 70 ada 4 orang, 75 ada 4 orang, dan 80 ada 3 orang. Jadi jumlahnya 40 orang. Dan sedangkan kalau kita rubah data itu ke dalam bentuk diagram batang, maka bentuknya menjadi seperti ini. Sama seperti tadi, nilai 25 ada 3 orang, nilai 30 4 orang, nilai 35 ada 2 orang, nilai 42 orang, nilai 45 4 orang, nilai 56 orang,
nilai 551 orang, nilai 66 orang, nilai 651 orang, nilai 74 orang, nilai 754 orang, dan nilai 80 ada 3 orang. Nah, ketika kita merubah ke dalam diagram batang, jangan lupa mencantumkan judul terlebih dahulu. Setelah itu frekuensi sebelah kiri, lalu nilainya sebelah kanan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.